Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah beberapa waktu yang lalu kita berbicara mengenai 5 efek kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang ketika ia gemar melakukan amalan demi amalan, kebaikan demi kebaikan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita melihat lanjutan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Atharudz Dzunub wal Ma'asi 'inda al-fard wal mujtama'. Efek dari dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang dan juga masyarakat yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kejahatan atau dosa ternyata tidak akan demikian saja. Kejahatan atau dosa tidak akan dibiarkan demikian saja. Ternyata ada efek menurut Ibnu Abbas yang akan dirasakan oleh para pendosa. Ketika kita berbicara ini, jangan nanti melihat orang lain. Sekali lagi, tetap harus melihat kepada diri kita sendiri. Ada 5 efek kata Ibnu Abbas. Setelah 5 efek kebaikan, ada 5 efek negatif yang akan dirasakan oleh orang-orang yang gemar melakukan maksiat dan dosa. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, sawadun fil wajhi. Wajah orang yang gemar melakukan kejahatan itu hitam, meskipun kulitnya putih, kusam. Ketika dilihat oleh orang lain tahu ini tanda-tanda orang enggak pernah melakukan amalan-amalan soleh. Wajahnya kusam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari akhirat kelak juga akan kita perhatikan orang-orang yang berdosa itu wujuhum muswaddah. Wajah mereka hitam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhati-hati kita ketika melakukan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat. Jangan merasa aman. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang gemar melakukan kejahatan, ia akan dapati bahwasanya hatinya juga akan gelap. Zulmatun fil qalbi. Ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu adalah hati yang tertutupi dengan hitam. Karena Rasul sudah sampaikan, ketika seseorang hamba itu melakukan kesalahan, maka nukitat fi qalbihi nuktatus sauda, akan ada bintik-bintik hitam, noda-noda hitam. Nah, ketika noda ini semakin banyak, itulah yang kemudian menutupi hati sehingga susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima kebaikan, susah untuk melakukan amalan demi amalan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya efek dari dosa yang kita kerjakan itu akan berefek kepada fisik. Wa wahnun fil badan. Orang yang gemar melakukan kesalahan, gemar melakukan dosa, meskipun kita nampak fisiknya secara zahir itu sehat, berdago, kekar, tapi ternyata enggak ada apa-apanya. Asupan yang seharusnya diberikan, hak-hak tubuh itu tidak diberikan. Maka sel-sel pun menjadi mati. Terlihat ia kekar, gagah, tapi ternyata orang-orang yang demikian Allah berikan fisiknya itu lemah. Yang keempat, masyaallah muslimin rahimakumullah, Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya di antara efek dari kejahatan yang kita kerjakan, dosa yang kita lakukan,
Kata beliau adalah wadhiqun fir rizqi. Rezekinya Allah sempitkan. Betapa banyak orang-orang kaya yang tidak melakukan amalan soleh, yang enggan memberikan sedikit dari apa yang telah Allah berikan untuknya untuk diinfakkan pada fakir miskin dan sebagainya. Ia susah tidur, berat ia untuk tidur. Padahal spring bed yang udah dia beli itu harganya miliaran. Ternyata tidur pun itu merupakan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang kaya yang tidak dermawan, itu merasakan efek yang luar biasa terhadap tidurnya. Insomnia dia. Tapi coba perhatikan, ada gelandangan, ada pemulung yang ia bisa tidur dengan hanya beralaskan karton, kardus. Sekali lagi, tidur pun ternyata merupakan sebuah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Ibnu Abbas, orang yang gemar melakukan dosa dan maksiat, dia akan dibenci oleh makhluk yang lainnya. Manusia membencinya, hewan dan tumbuhan pun membencinya. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita bukanlah orang-orang yang gemar melakukan kejahatan dan maksiat. Kita adalah orang-orang yang apabila melakukan maksiat, melakukan dosa, kita segera beristighfar, bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.